Baik, jumpa lagi kita pada pertemuan kita yang ke-9. Kita sudah selesaikan pertemuan pertama sampai 8 pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan 9 tentang diagram lingkaran. Kita mulai aja diagram lingkaran. Tentunya data-data yang kita peroleh itu kita ubah menjadi bentuk juring lingkaran. Bisa dinyatakan dalam bentuk derajat ataupun dalam bentuk persen. Nah, jadi bagaimana cara merubahnya? Tentunya kita cari dulu jumlah datanya. NE sama dengan NA tambah NB tambah NC. Baru kalau A dinyatakan dalam bentuk persen, berarti NA per NS kali 100%. Demikian juga B sama dengan NB per NS kali 100%. Kemudian C NAC per NS kali 100%. Nah, jadi gitu caranya merubah ke bentuk persen. Kemudian kalau kita bentuk dalam bentuk sudut, tetap kita harus cari NS-nya dulu ya. Rumusnya sama seperti yang di atas. Kalau A dinyatakan dalam bentuk derajat, berarti NA per NS kali 360 derajat. Kalau B dinyatakan dalam bentuk derajat, berarti NB per NS kali 360 derajat. Kalau C dinyatakan dalam bentuk sudut, berarti NC per NS kali 360 derajat. Jadi ini mudah sekali sebenarnya merubah bentuk data itu menjadi bentuk persen ataupun bentuk sudut. Kalau contohnya misalnya kita ambil adalah ini. Kita mau rubah data ini menjadi bentuk persen dan sudut. Maka caranya kita jumlahkan dulu data ini semua. Pada contoh ini sesudah dijumlahkan hasilnya 200. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk persen, berarti 60 per 200 kali 100%. Hasilnya 30%. Kalau dinyatakan dalam bentuk sudut, berarti 60 per 200 kali 360 derajat. Berarti 108 derajat. Untuk basket, 50 per 200 kali 300 kali 100% berarti 25%. Sedangkan kalau bentuk sudut, 50 per 200 kali 360 sama dengan 90 derajat. Kalau poli 45 per 200 kali 100%, 22,5%. Sedangkan kalau ke sudut 45 per 200 kali 360 derajat sama dengan 81%. Kemudian kalau bulu tangkis 25 per 200 kali 100% berarti 12,5%. Kalau ke bentuk sudut 25 per 200 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Kalau dalam tenis meja dinyatakan dalam bentuk persen, 20 per 200 kali 100% berarti 10%. Sedangkan bentuk sudut berarti 20 per 200 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, jadi begitu caranya untuk merubah data dalam bentuk persen ataupun sudut. Kalau misalnya kita gambarkan kira-kira seperti ini lagi. Ya, kita gambarkan lagi. Sebagai contoh yang kedua, misalnya jika banyak ke-5 buku pada gambar. Jadi ini gambarnya 2520, maka banyaknya buku ekonomi. Karena ini dibentuk dalam bentuk derajat, maka ekonomi juga harus kita cari dalam bentuk derajat. Kita tahu bahwa sudut lingkaran ini adalah 360 derajat. Berarti I dinyatakan dalam bentuk derajat 360 kurang sudut yang diketahui ini dijumlahkan. Berarti kita peroleh hasilnya 53 derajat. Lalu 53 derajat sama dengan NE kali 2520 dibagi 2520.
dikali 360 derajat. Maka kita dapatlah jumlah NE-nya adalah 371. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat diagram di bawah ini menyatakan jumlah 300 siswa SMA yang gemar pelajaran tertentu. Jumlah siswa yang gemar matematika dan fisika. Jadi kalau kita lihat matematika dan fisika masing-masing 36 derajat. Jadi kita jumlahkan aja, dibagi 360 derajat dikali dengan 300. Maka hasilnya 60. Jadi jawabnya adalah A. Selanjutnya kalau misalnya diagram di bawah ini menyatakan penjualan 5 jenis barang elektronik di sebuah toko. Total penjualan semua barang 80.000. Hasil penjualan setrika 12.000. Perbandingan hasil penjualan setrika dengan penjualan kipas adalah. Nah, jadi kita cari dulu sudut dari setrika ini. Baru nanti kita bisa cari sudut kipas angin. Jadi kalau kita cari berarti karena setrika 12.000 berarti bagi 80.000 kali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Berarti sudut dari kipas itu adalah 360 kurang jumlah yang sudah dapat tadi ini diketahui ditambah 54 derajat. Berarti hasilnya 81 derajat. Nah, yang ditanya adalah perbandingan setrika dengan kipas. Cara terbaik adalah dengan cara membandingkan sudut-sudutnya yang sudah diketahui. Di mana sudut setrika tadi kita cara dapat adalah 54 derajat. Sudut kipas adalah 81 derajat. Jadi 54 per 81 sama-sama dibagi 27 berarti 2 per 3. Berarti perbandingannya 2:3. Jadi jawabnya adalah C. Oke. Jadi sebenarnya masalah diagram lingkaran ini sangat mudah. Yang penting kita bisa tahu merubah data menjadi bentuk persen ataupun dalam bentuk sudut. Ya. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Tetap semangat dan persiapkan diri untuk lebih baik hari ini daripada sebelumnya. Pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan mengenai statistika bagian yang ke-10. Isinya nanti adalah tentang bagaimana cara membuat interval kelas. Saya cukupkan sampai di situ untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.